Sekarang diem-diem dia itu melaporkan saya ke cyber. Ih, malu dia. Ke cyber karena apa? Dia malu hati, salah kamar Cin. Tapi nggak mempan lah sama saya. Saya suhunya kok, ya kan? Suhu kesehatan mental masa bisa diteror kayak begitu? Pertikaian antara Lita Gading dan Ahmad Dhani masih belum berlanjut. Setelah dilaporkan atas dugaan perundungan terhadap anak Ahmad Dhani, kini Lita Gading justru membalikkan keadaan dengan nada berani dan penuh sindiran. Tak hanya menolak tunduk, Lita bahkan menyebut laporan Dhani tidak adil dan salah alamat. Apalagi saat Lita mengetahui ternyata Dhani diam-diam membuat laporan baru. Makin gak gentar deh Lita Gading. Tapi, kenapa pertikaian keduanya belum juga selesai? Apakah ocehan Lita merupakan bentuk perlawanan? Atau ada rencana baru di balik keberaniannya? Awal mula konflik ini terjadi ketika Lita Gading membahas sebuah topik yang menyinggung anak dari Ahmad Dhani dan Mulan Jameela di media sosial. Dalam unggahannya, Lita menyampaikan opini yang menurutnya bersifat edukatif dan sosial. Namun di mata Ahmad Dhani, konten itu dianggap telah melanggar privasi dan melibatkan anak-anak. Tak tinggal diam, Ahmad Dhani dan Mulan pun melaporkan Lita Gading ke KPAI dan Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencangkup dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak serta UU ITE. Menanggapi laporan itu, Lita Gading tak tinggal diam. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut langkah hukum Ahmad Dhani tidak adil dan keliru secara moral. Karena anggota dewan tidak boleh melaporkan rakyatnya sendiri. Karena ini adalah salah satu, memang dia itu sebagai anggota dewan. Kenapa dia menggugat saya? Secara yang saya lakukan, yang saya statementkan di itu tidak ada pembulian. Artinya dia menggunakan abuse of power untuk mengintimidasi saya. Dan itu tidak adil buat saya. Seorang anggota DPR tidak boleh melaporkan masyarakatnya. Itu sudah ada di undang-undang. Sudah ada di undang-undang. Jadi kalian, teman-teman semua di sini harus paham hal ini. Kenapa saya bersuara terus tentang dia? Saya tidak menyoroti secara pribadi karena dia itu urusannya hanya dengan mantan. Tidak diladenin, ke saya nyerangnya. Dasar ya. Makanya saya bilang, daripada kamu ribut terus, mendingan kamu ke ini aja, kesehatan jiwanya di ini deh gitu kan. Iya, karena dia selalu mencari kesalahan orang, dan kalau tidak puas dengan apa yang dia inginkan, dia mencari lagi yang bisa memuaskan dia. Kenapa Bunda Maya tidak meladeni? Karena memang tahu seperti apa dia. Artinya orang-orang seperti itu memang harus didiamin, tapi saya tidak. Karena ini adalah prinsip edukasi. Saya menggariskan prinsip edukasi. Yang dilaporkan dia tidak ada dasar hukumnya. Lita menegaskan bahwa dirinya tidak berniat membuli siapapun, apalagi anak-anak. Namun ia menilai justru tindakan Dhani yang membawa masalah ini ke ranah hukum bisa menjadi keputusan buruk bagi kebebasan berpendapat di ruang publik. Namun, di balik laporan itu, muncul fakta baru bahwa Lita ternyata juga dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Lita mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui Dhani melaporkannya bukan hanya karena perundungan, tapi juga pencemaran nama baik. Saya dilaporkan masalah pembulian. Pencemaran nama baik. Sekarang ini pencemaran nama. Iya, waktu itu pembulian terhadap anaknya. Padahal di dalam video yang saya sampaikan itu edukasi pure terhadap anaknya. Kenapa? Pada saat itu dia itu kan memposting kejelekan Bunda Maya. Terus akhirnya dia mengatasnamakan bahwa ini adalah saya mengatasnamakan anak saya supaya anak saya bla 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 gitu kan. Lalu saya bicara, kalau hal ini dipublish terus, maka kesehatan jiwanya anak ini malah justru terpuruk. Yang tadinya tidak tahu malah jadi tahu. Betul nggak teman-teman? Nah, harusnya baca dan pahami dulu. Masa seorang anggota DPR tidak paham tentang apa yang isi konten? Gitu loh. Nah, itu dilaporkan ke PPA Polda. Ternyata tidak masuk unsur pidana. Sekarang diem-diem dia itu melaporkan saya ke cyber. Ih, malu dia. Ke cyber karena apa? Dia malu hati, salah kamar Cin.
Banyak yang menilai sindiran Lita adalah bentuk keberaniannya menghadapi tekanan besar dari figur publik sekaligus anggota DPR seperti Ahmad Dhani. Namun bagi Lita, ini bukan sekedar berani, tapi juga soal prinsip dan keadilan. Sejak laporan itu mencuat, akun media sosial Lita Gading dibanjiri komentar pedas dan bahkan ancaman dari warganet. Ada yang menghujat, ada yang menuduh, dan tak sedikit yang mengirim pesan bernada kebencian. Namun, bukannya gentar, Lita malah menanggapinya dengan santai. Ia mengaku sudah terbiasa menghadapi tekanan mental karena latar belakangnya sebagai seorang suhu psikolog. Menariknya lagi, Lita justru mengungkap rencana untuk melaporkan balik Ahmad Dhani. Ia menyebut sedang menyiapkan langkah hukum karena merasa telah diperlakukan tidak adil. Banyak sekali teroran saya entah kenapa ya, saya tidak menuduh siapa yang neror, tapi yang jelas dalam hal ini saya tidak bisa tidur, mungkin disuruhnya begitu, tapi nggak mempan lah sama saya suhunya kok, ya kan, suhu kesehatan mental masa bisa diteror kayak begitu, ya kan, jadi saya udah biarin aja gitu. Tadi kan sudah melaporkan ibu juga ya ke cyber, apakah ada rencana untuk melaporkan balik ibu ke Polda? Harus, kalau cyber saya harus. Oke, terkait pasal apa ibu? Kemarin saya tidak, karena ini hubungannya dengan PPA. Saya bilang, ini harus elegan dong. Saya sebagai praktisi psikologi, saya harus menghargai bagaimana anak ini bisa diperdaya. Padahal tidak. Yang memperdaya siapa sih? Iya nggak sih? Terkait soal apa ibu untuk pembulian itu? Nanti yang nanti akan. Kalau yang dilakukan ini pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Ya. Oke. Di tengah panasnya konflik, Lita Gading sempat muncul di Mahkamah Konstitusi. Namun, bukan untuk kasus Ahmad Dhani, melainkan menggugat dana pensiun anggota DPR. Dalam orasinya di depan MK, Lita kembali menyinggung nama Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Ia mempertanyakan kompetensi keduanya dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Saya mewakili kesehatan mental dan mewakili rakyat jelata dan pembayar pajak. Betul nggak? Pembayar pajak, kami tidak rela bahwa pajak-pajak itu diberikan kepada anggota-anggota DPR yang kurang kompetensi. Minimal itu. Karena tidak semua yang namanya anggota DPR itu punya kompetensi. Tidak semua yang namanya anggota DPR itu punya poweritas dan punya pengalaman politik dan sebagainya. Apakah itu bisa membuat rakyat, mewakili aspirasi rakyat? Tidak. Terutama contohnya Ahmad Dhani, Mulan yang tadi saya sebutkan di sana. Lalu siapa lagi? Melly Guslo dan Nafa Urbach yang kemarin-kemarin kena semua itu. Itu apa? Itu contoh artis yang tidak mumpuni dalam hal pendidikannya. Itu yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Ada yang paket C segala macam. Bukan berarti kita merendahkan mereka. Namun apa yang sudah disampaikan oleh mereka dan kapasitas mereka, kompetensi mereka tidak sesuai penempatannya di komisi. Di komisi itu berat sekali loh kalau tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni. Betul nggak? Mohon maaf, Komisi 7 Riset dan Teknologi, Mulan Jamila ada di sana, sedangkan dia SMA. Bisakah dia? Pertanyaannya itu. Saya, mohon maaf, S3 loh. Saya nggak sanggup di Ristek dan Teknologi. Berat loh. Secara dia, mohon maaf tidak mengecilkan, tapi kembali kepada tadi itu kesetaraan itu gitu, kesetaraan secara prinsip kesetaraan itu seperti itu. Artinya ya dia harus berada di posisi dengan kondisi yang sama, yang sesuai dengan kompetensinya. Pernyataan itu menambah api kontroversi. Namun, bagi sebagian masyarakat, suara Lita dianggap mewakili keberanian untuk berbicara di hadapan kekuasaan. Meski berhadapan dengan figur besar seperti Ahmad Dhani, Lita Gading tetap tegak berdiri. Ia menegaskan tidak takut, tidak akan kabur, dan siap menghadapi semua proses hukum yang berjalan. Lita bahkan menyebut tengah menyiapkan strategi hukum baru dengan tim kuasa hukumnya untuk mengembalikan reputasinya di mata publik. Bagaimana menurut kamu? Apakah Lita benar-benar akan melaporkan balik Ahmad Dhani? Atau semua ini hanya akan berakhir damai dan tidak berlanjut? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya!
Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.